dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Peter. Ya mungkin ya, tapi pada waktu diterima Sama ya, tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Oh, jadi dibikinin. Jadi dia minta jadi dibikinin. fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Bang Peter tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, memang tampaknya satu-satunya keahlian yang dibawanya sejak lahir itu adalah menipu. Ya, kalau skill sekolah, skill ini nggak ada. Tapi kalau menipu, saya kira memang si Mukidi ini betul-betul skillnya itu tingkat iblis. Ya, bayangkan pemirsa, maju pilwalkot, pilihan wali kota di Solo, dia tanpa dokumen saat mendaftarkan itu. Tapi akhirnya bisa lolos. Ya, bagaimana kok bisa sampai lolos seperti itu? Ya inilah tipuan tingkat iblis itu. Pertama dia pengaruhi KPU, pengaruhi partai-partai yang ada, mungkin mereka orang-orang yang juga serakah, diajak makan dan lain sebagainya. Ente loloskan saya, ya. Saya ajak makan kamu, nanti saya janji kalau saya jadi wali kota saya ini. Jadi itu. Kok bisa sampai seperti itu kan? Ya kabarnya hanya mencantumkan namanya itu insinyur. Ya, ada memang sebagian yang mengatakan bahwa dia itu dokter Andes, tapi banyak yang mengatakan dia mencantumkan namanya insinyur, tetapi tidak diberi dokumen apapun. Dia sekolahnya di mana, ininya di mana, ya kan, ijazahnya mana, ya kan. Anak buahnya yang juga para penipu, ya, dikasih duit langsung berangkat ke pasar pramuka, ya, untuk mengurus semua dokumen yang ada itu. Jadi daftar di Pilwalkot Solo juga tanpa dokumen, di Pilkada DKI juga tanpa dokumen. Ya, ini kalau kita melihat podcastnya Peter Suryadi di berbagai tempat, wah memang skill tipunya itu tingkat iblis bener nih orang, ya kan? Ini tentang polemik kasus dugaan ijazah palsu si Mukidi hingga kini memang belum selesai. Dan sikap Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazah aslinya itu memang akhirnya mendapatkan respon dari politikus senior PDIP, ya mantan anggota KSP juga, orang dekat Jokowi juga dulunya, tetapi tampaknya sekarang bongkar-bongkar semua, ya. Peter Suryadi. Ini dalam podcastnya di Sindo News, ya, to the point aja, Peter mengungkapkan Jokowi tidak menyerahkan dokumen atau berkas saat daftar di pemilihan wali kota Solo dan Pilkada DKI Jakarta. Ya, itu pemirsa. Dan kasus ijazah ini mulai diributkan setelah Bambang Tri Mulyono muncul dan mencurigai Jokowi tidak punya ijazah kok bisa jadi wali kota. Berangkat dari situ kemudian dilakukan pelacakan-pelacakan. Dan memang ya saat Bambang Tri itu mengklaim, ya awalnya mengklaim, ya Jokowi tidak punya ijazah, bahkan SD pun tidak punya, SMP juga nggak punya, SMA itu banyak orang yang meragukan pada awalnya itu. Karena pada saat itu Jokowi itu menjadi presiden, masa sih nggak punya sampai seperti itu gitu kan? Tetapi bersikukuh Bambang Tri ini, bahkan siap ditembak kepalanya kalau dia berbohong. Orang akhirnya mikir, ya. Nah setelah itu kelihatan perilaku si Mukidi ini, si tukang tipu ini kan, kemana-mana memang ngibul semua gitu loh. Oh bisa jadi apa yang dikatakan Bambang Tri itu benar. Ditelusurilah satu persatu dokumen-dokumen itu. Dan pada akhirnya orang PDIP sendiri, Peter Suryadi, kemudian sekarang speak up, bicara lantang tentang kenyataannya bahwa memang si Mukidi ini tanpa dokumen. Termul kalau mau ngamuk aja, makan kaleng itu satu pabrik. Ya, kalau memang makanannya kaleng. Memang Jokowi punya banyak piaraan, ya, menggonggong semua, ya kan?
dan tidak tahu tentang apa itu yang namanya piaraan seperti itu, dia pasti tidak ngerti tentang nilai-nilai kebenaran dan kebatilan dan kemana yang harus dipihak. Pokoknya bosnya seperti itu, dia harus bela itu karena dia makan dari situ, gitu aja kan. Nah, tetapi kalau dikatakan bahwa dokumen itu tidak ada saat dia daftar di KPU Solo, dan pada kenyataannya itu M. Taufik juga mengklarifikasi, tidak ada dokumennya Jokowi di Solo, di KPU Solo, di KPU itu tidak ada, ya. Clear kalau itu, dan ternyata dikuatkan oleh Peter Suryadi. Begitu juga saat maju Pilkada DKI Jakarta. Kata dia, tim Solo yang berjumlah 3 orang, diantaranya David dan Jokowi ke Jakarta. Mereka kemudian bertemu dengan Prasetyo Edy Marsudi. Ini Prasetyo Edy Marsudi ini harus berbicara juga, gitu loh. Masa nggak berani ngomong, Peter aja berani, gitu kan? Katanya Banteng udah disakiti sama Mukidi kayak begitu, nggak berani ngomong, ya kan? Aneh, ya harusnya bicara. Dan memang dalam pertemuan itu mereka oleh Prasetyo kemudian dirujuk ke Denny Iskandar yang merupakan wakil sekretaris pemenangan Pilgub DKI Jakarta. Jadi memang ini manusia tanpa identitas, ya. Jadi ada orang Indonesia ya dengan model tipuan sampai seperti ini, gitu kan. Tapi itulah ya, nanti bisa diceritakan di seluruh tanah air anak cucu kita bahwa Indonesia pernah dipimpin selama 2 periode presiden yang menjadi penipu habis-habisan. Tidak punya ijazah sama sekali, ngaku insinyur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.